Omset yang paling besar berapa per tahun? Ini kotor atau bersih nih Bang? Kalau kotor berapa? Kalau bersih berapa? Kalau kotornya kalau per bulan per tahun Bang ya? Per tahun Per tahun sampai 200 jutaan Bang. 200 juta. 200 juta. Takengon diberkahi kesuburan tanah, tempat kopi Arabica terbaik di dunia tumbuh subur dan menjadi komoditi yang tidak ternilai harganya. Ketika melihat hamparan pemandangan yang indah ini, maka Kopi Gayo ada di antara luasnya tanaman tersebut. Kopi Gayo adalah sebuah nama yang langsung terlintas di kepala kita ketika seseorang menyebutkan kota Takengon di Aceh Tengah. Selain Kopi Gayo, udaranya yang dingin juga menjadi sesuatu yang sangat indah untuk dinikmati. Seorang teman saya, Ashari, sedang melakukan penelitian terkait dengan zakat yang diberikan dari hasil tanaman pertanian yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Mengikuti perjalanan Ashari memasuki kota Takengon, kami pun melihat banyak sekali di kanan kiri jalan biji-biji dijemur di atas tikar. Sepanjang jalan kota ini dipenuhi penjemuran kopi yang meluas sampai ke jalan. Orang-orang juga sibuk dengan kopi mereka. Ada yang menjemur, ada yang memilah biji, ada juga yang melakukan usaha penjualan biji kopi. Takengon kota yang tidak terlalu besar, namun sangat asri dan tenang. Di sepanjang jalan juga banyak kita temui pabrik-pabrik dan kilang kopi. Tentu saja karena bisnis mereka yang paling besar memang bergelut di bidang kopi. Tak hanya kilang dan pabrik, di Takengon juga banyak sekali kedai kopi kecil yang secara mengejutkan memiliki roaster mesin sendiri. Untuk itu, saya akan mengajak sahabat semua bertemu dengan salah seorang anak muda yang bernama Sajidin. Ia adalah pengusaha kopi yang ada di tengah-tengah kota Takengon. Bersama sahabat saya Ashari, dan perjalanan ini akan mengupas bagaimana liku-liku perjalanan karir Sajidin melalui usahanya yang dia beri nama Jidin Roastery. Inilah dia, sebuku Inspiring Like a Book. Sajidin tidak memulai begitu saja usaha bisnis kopinya. Ia belajar dari kakeknya, Aman Kuba, kemudian dari ayahnya, dan ia merupakan generasi ketiga dari keluarga tersebut. Kesungguhannya belajar pada banyak hal, belajar pada jatuh bangun, bereksperimen, dan memiliki pengalaman yang banyak, membuat dia semakin berani untuk membangun bisnisnya bersama bantuan dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan saya kali ini sedang berada di kota Takengon, tepatnya di tengah kota Takengon. Ada sebuah roastery kopi yang sangat luar biasa menurut saya, namanya Jidin Roastery. Pemiliknya adalah seorang anak muda, 34 tahun, tapi punya etos kerja berbisnis yang luar biasa. Langsung kita sapa saja Sajidin. Assalamualaikum Sajidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin lama makin maju nih usahanya ya. Amin. Ya. Sajidin, kalau boleh tahu nih, sejak kapan nih Jidin Roastery ini didirikan? Berdirinya 4 tahun yang lalu Bang, berarti sekitar 2017. 2017 ya, berarti 2 tahun menjelang COVID-19 ya? Iya, 2 tahun menjelang Covid. Itu diawali 4 tahun yang lalu itu. Iya, Bang. Bagaimana sih mulai terjun di dunia roastery kopi ini? Mulai dari keluarga atau bagaimana? Ya. Pertama saya kerja mulai dari keluarga. Pertama saya kerja sama keluarga 6 tahun. Setelah itu saya kerja sama perusahaan
SMA 2 tahun, setelah itu baru buka sendiri. Oh, berbuka sendiri. Jadi diawali dengan belajar di bisnis keluarga sendiri. Iya. Terus naik Yes. kelas, Iya. belajar networking dan buka sendiri ya. Buka sendiri, 2017. Apa sih kendalanya Sajidin? Kan biasanya orang berbisnis kopi pasti ada naik turunnya dengan kondisi yang kadang-kadang harga, kadang-kadang kopinya nggak dapat yang bagus katanya gitu ya. Kadang-kadang industrinya juga lagi nggak baik-baik saja seperti COVID-19. Sajidin sendiri seperti apa rasanya? Kalau kendala mungkin sekarang di harga. Harga ya? Harga mungkin terlalu tinggi kalau untuk sekarang. Tapi mereka yang pesan tetap pesan, tapi kapasitasnya tidak banyak. Biasa pesan 10 kilo, sekarang jadi 3 kilo. Mungkin itu aja, tapi kalau kualitas barang nggak ada perubahan. Tapi jumlah pelanggan bertambah terus ya. Jumlah pelanggan bertambah terus. Amin. Akhirnya memutuskan berbisnis di bidang kopi ini karena tidak mau bisnis lain atau memang visinya memang sudah di kopi sebelumnya? Ya, visinya udah di kopi. Soalnya mungkin regenerasi. Soalnya kakek juga main kopi, bapak juga main kopi. Sekarang Anaknya anak juga. ya, generasi ketiga. Gitu. Bagaimana Sajidin melihat Takengon kan sumber daya kopinya luar biasa ya. Bahkan kalau dari beberapa catatan referensi kita tahu bahwa komoditas kopi ini komoditas nomor 2 paling besar di dunia setelah emas. Tuh, Mas. Sajidin merasa nggak kalau anak muda Takengon merasa ini sebagai sebuah industri yang powerful sebenarnya kalau mau dikelola dengan baik? Iya, betul. Kalau di sini kita rugi kalau nggak main bisnis kopi. Kan soalnya di sini rata-rata di sini penghasil kopi. Jadi itu aja yang kita kembangkan. Tanahnya juga subur untuk kita Tanah yang subur kopi. juga dalam kopi. Sajidin sendiri punya kebun kopi yang Sementara belum ada. Sementara belum ada ya. Tapi kerjasama dengan petani ya. Iya, kita ada petani binaan, ada beberapa petani binaan. Jadi kita kasih sama petani, kita speknya seperti ini, mereka lakukan, lalu kita terima barang dari petani. Kita langsung dari petani. Tapi suka kasih intervensi juga nggak sih? Misalnya kayak ini kualitasnya misalnya Sering, sekarang kurang bagus, sebaiknya begini-begini ya, dilakukan ya. sering dilakukan seperti Sering itu. dilakukan ya. Ada pertemuan khusus sama mereka nggak? Paling pertemuan sambil ngobrol, minum-minum kopi, cerita. Paling di sini Mereka datang. mereka ya. datang kemari. Jadi memang ada ini ya, kalau bisa kita sebutkan ada relasi yang cukup bagus juga dengan petani. Dengan ya. petani ya. Ini kita cerita sedikit di masa COVID-19 nih. Iya, iya, Bang. Beberapa tempat yang saya datangi banyak yang bilang bahwa memang dampaknya luar biasa, penghasilan juga luar biasa anjloknya. Iya. Tapi ada juga yang rezekinya justru di saat yang sulit gitu. Iya. Saya hidup sendiri merasakan yang di versi yang mana nih? Makin Yang- baik di masa yang tidak baik atau seperti apa? Sebenarnya waktu di masa Covid kita tetap ada penjualan. Ya, Tapi kebetulan Covid 2 tahun ya Bang ya. Alhamdulillah di situ kita banyak peminat, banyak permintaan pas di Covid itu. pas di COVID ya. Kita ada ngirim kapasitasnya nggak banyak tapi rutin. Hampir tiap hari kita packing hampir 50 paket untuk orang aja per hari. Itu masa Covid. Ke 50 paket ya. Ya per hari. 20 sampai 50 paket lah per hari. Artinya meskipun COVID tapi alhamdulillah rezekinya di situ lancar ya. Tetap lancar alhamdulillah. Ke seluruh Indonesia atau ada kota tertentu Seluruh Indonesia. di Indonesia ya? Kadang-kadang nanti Jakarta 3 paket, Banda Aceh 2 paket, Luxemali 1 paket, gitu-gitu. Sebar Bang seluruh Indonesia. Di luar Jakarta ada nggak? Di luar Jakarta ada Kalimantan, Papua, Papua ada juga ada ya. Sulawesi. Sulawesi ya. Ada juga. Jadi sebenarnya ada progres yang cukup bagus gitu ya. Iya, Bang. Untuk mempertahankan dengan pelanggan, apa sih yang Sajidin terapkan nih kalau bisa bagi tips and tricksnya? Paling cita rasa, kualitas Rasa. kopi, Kualitas kopi. kualitas kopinya. Biasanya kalau dari petaninya berapa kilo mentah setiap bulan atau bagaimana? Kalau dari petani biasa kalau ini belum panen nih Bang, kan awal-awal panen biasa mereka bawa 30 kilo, 60 kilo sampai kalau udah panen puncak sampai 200 kilo per satu petani. Per satu bulan? Bukan Berarti per ada- satu. Per satu apa? Per satu petani. Oh, per satu petani. Mereka sebulan 2 kali bawa kemari.
sebulan 2 kali. Berarti dalam bentuk mentah ya. Dalam bentuk Baru mentah, di sini bahan baku. diolah dengan bin dan lain-lain gitu Iya. ya. Tapi luar biasa juga kan penghasilan petani dalam Iya. kondisi yang meskipun kopi gitu ya. Di kopi. Nah, jadi memulai bisnis di usia yang sangat muda ya. Kalau sekarang 34 tahun, 4 tahun yang lalu ya artinya sudah matang lah untuk berbisnis di usia 29-30 tahun. Apa kendala yang paling dirasa ketika mulai berbisnis di bidang kopi ini? Kalau kendala mungkin Bang waktu pertama di modal. Modal. Jadi kita kan nggak ada modal nih. Mau beli mesin untuk roasting aja kan susah masa itu. Jadi dapat dari modal kepercayaan dari kawan-kawan, dari keluarga. Jadi kayak mesin tuh yang pertama, yang mesin warna hitam itu kita bayar nggak cash, kita 4 kali bayar. 4 kali bayar. Berapa sih harga per unitnya? Masa itu 120, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 120. Sekarang udah naik pasti ya. Sekarang mungkin udah naik Bang. Pada masa 4 tahun yang lalu punya 1 unit. Punya 1 unit, Sekarang punya 3 unit. Sekarang punya 3 unit. ya. Berapa lama berubah mendapatkan unit baru dari mulai berbisnis? Yang pertama kita buka 6 bulan order, berarti 9 bulan datang yang mesin ini Bang. Setelah 2 tahun kerja, baru sebulan mesin yang besar. Jadi semakin banyak permintaan gitu ya. Semakin banyak permintaan, ya Fasilitas juga harus dilengkapi. harus dilengkapi. Itu masih dibantu oleh teman atau sudah Itu sendiri? udah sendiri Bang. Sudah sendiri. Sudah sendiri. Berarti dari hasil yang didapat ya. Dari hasil yang didapat. Ada bantuan perbankan nggak sih selama ini atau nggak memanfaatkan fasilitas itu? Kalau perbankan sementara ini belum ada Bang. Belum ada ya? Belum ada. Masih kumpulin sikit-sikit, nanti misalnya mau beli apa, baru beli gitu. Ini ya. Jadi betul-betul upaya sendiri gitu ya. Upaya sendiri. Dan dukungan keluarga dan teman-teman ya. Dukungan keluarga ada. Rencana ke depan nih, Sajidin apa nih yang mau dibuat? Kita kan ketemu di tempat yang berbeda sebelumnya Iya, betul, tempat Sekarang berbeda. sudah bilik sendiri itu ya, artinya eksposurnya juga cukup bagus gitu. Kalau dihitung apa, kalau dilihat kan tantangan tadi sudah diciptakan, Iya. tapi harapan juga pengen mengembangkan seperti apa lagi? Kalau untuk pengembangan memang ada rencana mau perluasan lahan atau nanti pertambahan unit mesin. Tapi sekarang fokus, insya Allah kalau ada rezeki naik haji dulu Bang. Insya Allah. Mudah-mudahan ada rezeki naik haji, Langsung haji daftar terus. haji. Insya Allah Bang. Ya, Amin. itu Mudah-mudahan kayaknya gitu. jadi cita-cita yang baik sekali ya. Jadi itu ke depan pengen naik haji baru mengembangkan Baru kembangkan usaha. lagi Iya. ya. Kita cerita sedikit tentang zakat nih. Iya. Kebetulan ada tadi juga mahasiswa saya yang ngobrol ya, Iya. Sajidin tentang zakat. Kalau Sajidin sendiri mengeluarkan zakat untuk usaha yang dibangun ini itu setiap tahun atau pas ngikutin polanya Ramadan biasanya? Biasa kita ngikutin pola Ramadan. Ramadan ya, Jadi bisa dibilang per tahun lah Bang. per tahun ya. Setelah itu kita biasa ngasih zakatnya itu pertama ke keluarga, kedua anak yatim, fakir miskin. Kalau ada lebih baru kita kasih ke Baitul Mal. Kalau lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal. Di masa Covid ini tadi sempat kita ngobrol Iya. sebelum on kamera, Ya, naik ya, naik Bang. naik ya. Penjualan naik, Penjualan naik berarti zakatnya juga naik. zakat juga naik. Di tengah orang lain banyak yang dicoba turun, tapi Tapi kita tetap coba naik. naik ya. Iya. Terus kita naik berapa persen ya? Sekitar 8% Bang naiknya. 8%. 8%. Berarti nggak pernah mengalami penurunan meskipun masa Covid kemarin ya. Nggak pernah. Dari awal buka sampai sekarang kalau zakatnya tiap tahun naik Bang. Di tahun naik. Tiap tahun naik. Kita boleh ngomongin omset nggak nih sedikit? Boleh Bang. Boleh ya. Dari awal kalau disebut dalam bilangan rupiah ya, Iya. omset yang paling besar berapa per tahun? Ini kotor atau bersih nih Bang? Kalau kotor berapa? Kalau bersih berapa? Kalau kotornya kalau per bulan per tahun Bang ya? Per tahun Per tahun sampai 200 jutaan Bang. 200 jutaan. 200 jutaan. Kotor ya. Itu Kotornya. untung kotor ya. Untung kotor. Bersihnya Bersihnya setelah potong ini potong itu adalah sekitar 80-an. 80 sampai 100 juta seperti itu. Untuk bisnis yang baru ini sudah cukup lumayan ya. Dengan berapa karyawan? Kita ada 2 karyawan Bang. Iya.
2 karyawan dengan permintaannya cukup banyak juga ya 5 sampai 50 kilo per hari gitu ya. Sampai 50 kilo per hari. Dan per bulan ya Tapi kalau biasanya kalau kita orderan banyak, kita ada kawan-kawan yang freelance. Oh. Jadi tinggal telepon mereka ya? kemari. Oh. Sampai 2 orang nanti. Jadi sampai mau kita 5 orang kerja di sini kalau ada orderan agak banyak. Iya. Artinya kesempatan orang untuk berkolaborasi banyak sekali ya, untuk Banyak. belajar juga. Iya. Terbuka nggak Sajidin sendiri kalau orang-orang pengen belajar, tanya, pengen buka bisnis? Terbuka, Pak. Terbuka ya. Jadi sistem itu membuat rezekinya juga tambah lancar. Tambah gitu ya. lancar. Artinya belajar dari kakek, dari orang tua, Iya. kemudian mendirikan sendiri. Apa harapan Sajidin melihat anak muda di Aceh Tengah atau di daerah yang punya potensi kopi yang luar biasa, gimana sebaiknya mereka bersikap untuk jangan sampai hasil buminya ada, tapi Iya. mereka nggak peduli. Gitu. Iya, betul. Kalau harapan saya untuk anak muda nih, Bang kan, kelola terus kopi Gayo, jual kemana. Yang pertama modalnya jujur, kedua menjaga kualitas. Satu saat pasti berhasil juga. Modal jujur, jaga kualitas, suatu saat akan ketemu Pasti keberhasilan. berhasil. Jadi terima kasih banyak ya, kita ngobrol-ngobrol nih. Saya merasa bahagia juga, nggak pakai janjian, datang langsung Iya. bisa ngobrol, dan itu luar biasa. Semoga Jidin Roastery-nya makin sukses, Amin. makin besar lagi, tokonya makin luas lagi. Amin. Nanti ketemu lagi, ada cerita-cerita baru lagi ya. Wah, siap, Baik, Pak. terima kasih Sajidin. Iya, Bang. Sobat semua, terima kasih sudah menyimak obrolan saya dengan Sajidin, seorang anak muda 34 tahun yang belajar kopi mulai dari kakeknya, kemudian dari ayahnya, dan kemudian belajar mengembangkan networking berbisnis, dan akhirnya berani mengambil sendiri risiko dan mencoba berbisnis dengan serius. Sampai dengan tahun ini adalah tahun keempat Sajidin bereksplor di bisnis ini, dan banyak hal yang sudah didapatkan. Tidak saja cerita tentang uang, tapi juga cerita tentang kebermanfaatan dan memberikan informasi yang lebih, mengajarkan banyak pihak, dan mengajak orang untuk berhasil bersama. Dua hal tadi yang disampaikan oleh Sajidin. Untuk berbisnis, mulailah dengan dua hal ini. Satu, mengedepankan kejujuran, dan kemudian yang kedua, menjaga kualitas. Jangan lupa, berbisnis untuk tidak saja diucapkan, tapi untuk dibuktikan, dilakukan, dan dirasakan semua naik turunnya dalam proses itu. Sampai ketemu lagi di program Sebuku dengan inspirator yang lain. Mudah-mudahan bisa menjadikan sana pengetahuan dan semangat bagi kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.